syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, kami akan menambah nikmatku kepada kalian. Jamaah yang berbahagia, pada malam ini kita lanjutkan dulu pembahasan sebelum tafsir, itu khuluqul muslim yang ma'atalabul ilmi, atau mungkin lebih tepat diterjemahkan akhlak seorang penuntut ilmu. Ini penting untuk diketahui ya, supaya kita ngerti adab dan akhlak bagaimana seorang yang sudah ngaji atau penuntut ilmu itu berakhlak, supaya bisa memberikan ya gambaran dan pencerahan akhlak seorang penuntut ilmu itu demikian. Jangan sampai kita sudah sering ngaji atau bisa disebut orang yang sudah ngaji namun akhlaknya masih jauh dari apa yang diinginkan. Karena itu penting kita ketahui bagaimana seorang mukmin atau seorang penuntut ilmu itu berakhlak agar ilmu yang dikajinya menjadi ilmu yang mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Pertama adalah al-ikhlasu fi talabil ilmi sababun lil barakati wa tawfiq. Keikhlasan dalam belajar itu merupakan sebab datangnya keberkahan dan taufik dari Allah. Maka modal utama bagi para penuntut ilmu adalah ikhlas, Bapak Ibu. Ini kuncinya. Adalah kita setiap kali belajar atau ngaji, kita hadirkan keikhlasan, bahwa tidak ada yang kita inginkan dari ilmu yang kita kaji kecuali hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ikhlas, hanya Allah yang dituju, hanya Allah yang diinginkan pahala dan ganjarannya serta keridhoannya. Itu mana ikhlas. Sebab ketika kosong daripada keikhlasan, ilmu itu tidak mendatangkan barokah. Ya, ilmu itu kadang malah mendatangkan kesombongan, ketakaburan, ujub, ya, merasa lebih, meremehkan orang, bangga diri, naudzubillah. Ini pasti ada yang tidak beres. Ketika orang sudah menuntut ilmu, maka yang muncul bukan keberkahan ilmu, namun kesombongan. Ini bukan sesuatu yang diinginkan dan dimaksud. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Fawaid berkata, min alamati sa'adah wal falah anal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadduhi wa rahmatihi. Di antara tanda kebahagiaan hamba dan keberuntungan hamba, ketika hamba itu bertambah ilmunya, maka bertambah rendah hatinya dan bertambah rahmatnya kepada manusia. Ini tanda ilmu itu akan keberkahan, mendatangkan ketawaduan. Semakin berilmu, semakin rendah hatinya, semakin tawadu dan semakin rahmat, agar ilmu yang dimiliki bisa mendatangkan rahmat bagi manusia yang lainnya. Ini tanda ilmu itu mendatangkan kepada kebahagiaan. Nah, karena itu hendaklah seorang selalu ikhlas. Mana apa itu ikhlas? Bagaimana mana ikhlas? Ikhlas secara umum adalah anta'ala bi'amalika ridallahi wal husulu min ajli akhirah. Nah, ini mana ikhlas secara umum, yaitu engkau tujukan dengan amalanmu itu untuk mencari ridhonya Allah dan pahala balasan di akhirat. Ini mana ikhlas. Jadi kalau ditanya, kamu ikhlas enggak? Tujuannya apa ikhlas? Engkau beramal untuk mencari ridhonya Allah dan pahala di akhirat. Itu ikhlas dalam bab umum. Adapun ikhlas dalam bab ilmu beda lagi, lebih mengerucut lagi. Kalau di dalam masalah ilmu atau belajar, ikhlas adalah apa yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau berkata, al ilmu la yadilu syai'un idza sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak akan bisa ditandingi oleh apapun keagungan dan kebesarannya, keutamaannya, ketika dia itu benar dan lurus niatnya. Jadi ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun keutamaannya, dengan amal apapun keutamaannya, dengan syarat dia ikhlas atau benar ketika belajar. Kemudian muridnya pun bertanya, apa itu lurusnya niat? Apa itu benarnya niat? Maka beliau mengatakan, raf'ul jahl 'ala nafsi wa 'ala ghairihi, yaitu kau ketika belajar niatkanlah untuk mengangkat ketidaktahuan kamu dan ketidaktahuan orang lain. Ini makna ikhlas dalam belajar. Oh, kita ngaji, bahasa kita ibu bapak, niatnya untuk mengangkat kebodohan kita, ketidaktahuan kita. Kemudian kalau sudah tahu, kita berupaya untuk mengangkat kebodohan orang lain. Kita ajarkan
mengajar. Itu makna ikhlas dalam belajar. Kenapa demikian? Karena kita semua asalnya jahil. Kita semua asalnya jahil. Manusia itu semua asalnya bodoh. Baca kita ya. Tidak ada orang yang lahir tidak alim, pandai, alim, enggak. Semua orang itu lahir dalam keadaan jahil. Allah kabarkan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam kondisi enggak tahu apa-apa. Ini asal kita semua. Nah, asal kita jahil. Kalau asal kita jahil ini tidak kita angkat dengan kita belajar, berarti kita kembali ke asal. Karena itu jangan heran, kalau ada orang selama 60 tahun tidak pernah belajar bagaimana sholat yang benar, pasti bapak itu sholatnya selama 60 tahun tidak pernah benar. Tidak pernah benar. Selama apa? Karena selama 60 tahun bapak ini gak pernah belajar bagaimana cara sholat yang benar. Sama, mungkin kalau bapak ibu atau kita semua belum pernah sekolah, mungkin sampai hari ini kita nggak bisa baca ini ibu Budi, ini bapak Budi. Ya, andai kata kita nggak pernah belajar sekolah dulu. Nah, karena kita pernah sekolah, jadi bisa baca ini ibu Budi, ini bapak Budi. Andai kata kita nggak pernah sekolah sampai hari ini, demi Allah pasti kita nggak bisa baca. Nah, ilmu juga itu agama. Kalau kita nggak pernah belajar ilmu agama, walaupun sudah tua sekalipun pasti dia jahil. Sementara ilmu bapak ibu hanya bisa didapat dengan belajar. Innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu didapat dengan belajar. Nah, maka ikhlas sunniah ya, ini kunci modal utama agar ilmu itu menjadi barokah. Adalah ketika dia belajar hanya ingin mencari ridhonya Allah, hanya ingin mencari pahala di akhirat, dan ingin mengangkat ketidaktahuan kita dan kemudian mengangkat pula ketidaktahuan orang lain. Itu makna ikhlas dalam belajar. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah agama yang ikhlas ini. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya adalah dia beribadah mengikhlaskan hanya untuk Allah agama ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidup serta matiku lillah, hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Itu yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mura'atul ulawiyat wal bada'u bil aham wal hadar min al fawdi fi talabil ilm. Yang kedua adalah seorang penuntut ilmu, dia punya perhatian dengan skala prioritas. Maksudnya dia harus punya sesuatu yang ditargetkan dulu, mana yang dia dahulukan dulu. Jadi perkara yang paling penting. Kenapa? Karena ilmu itu gak ada batas maksimalnya. Kita gak akan bisa menguasai seluruh disiplin ilmu. Maka kita harus mengambil, kita punya skala prioritas, mana yang harus saya ketahui dahulu. Sebab kalau kita ingin ketahui semuanya, ini gak mungkin bisa. Maka dia punya target. Saya harus paham dulu masalah akidah. Ini yang penting. Sebab orang tidak boleh tidak tahu tentang akidah. Dia harus pelajari kitab-kitab akidah. Bagaimana mengenal Allah, mentauhidkan Allah, bagaimana mengenal kesyirikan, bahaya kesyirikan, tauhid dan keutamaannya, hak-haknya Allah itu apa. Harus tahu. Lihat ketika Rasulullah naik himar bersama Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, faqala li ya Mu'adz. Kata Mu'adz, waktu itu aku naik himar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membonceng Nabi. Kemudian Nabi berkata, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Hai Mu'adz, tahukah kau apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Kata Mu'adz, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala dikatakan haqqullah 'alal ibad ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba
agar hamba itu hanya menyembah kepada Allah, jangan sekutukan dengan apapun. Itu hak Allah. Hanya menyembah, hanya disembah, hanya menyembah Allah, jangan berbuat kesyirikan. Itu hak Allah. Wa hakul ibadi Allah. Sedangkan hak hamba atas Allah, alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a, bahwa Allah tidak akan mengadab hamba selagi hamba tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini harus tahu. Hak Allah. Jangan sampai seorang muslim dan muslimah tidak mengetahui hak Allah, yaitu diibadahi satu-satunya, tidak boleh disekutukan dengan apapun. Jangan sampai seorang terjatuh ke dalam kesyirikan yang dia tidak tahu. Ini haknya Allah. Dia harus mengetahui seorang muslim dan muslimah. Karena itu di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang saya muliakan, perintah pertama kali itu perintah tauhid. Larangan pertama kali larangan syirik. Silakan dicek kalau nggak percaya. Buka Al-Fatihah. Al-Fatihah belum ada perintah, belum ada larangan. Awal Al-Baqarah juga belum ada. Baru masuk ayat ke-21 mulai ada perintah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai segenap manusia, nah ini perintah pertama kali dalam Al-Quran, adalah kalian menyembah hanya kepada Allah, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Perhatikan, setelah Allah memerintahkan manusia untuk menyembah hanya kepadanya, Allah menjelaskan tentang dirinya supaya hamba itu gak ragu. Yang anda sembah itu Rabb kalian. Siapa dia? Yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, ya, yang menjadikan langit sebagai atap bagi kalian, yang menciptakan bumi sebagai alas bagi kalian, yang menurunkan air hujan dari langit, mengeluarkan tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan Allah tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu setelah kalian mengetahui tentang Allah dengan segala kekuasaannya. Gitu maksudnya, supaya kita nggak ragu. Nah, maka ini hak Allah. Maka jangan sampai seorang muslim dan muslimah tidak mengetahui tentang ini, sehingga dia nyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, bersumpah kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah. Ini adalah kekufuran dan kesyirikan. Nah, ini pertama, harus mengetahui hal tersebut. Ya, jadi dia harus mengambil ilmu yang paling dibutuhkannya dan paling terbaiknya. Sebab nggak mungkin dia akan menguasai seluruh ilmu, kan? Kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala, "Ma hawal ilma jami'an ahadun la wal marathahu alfasana innamal ilmu kal bahri zahirin hatta min kulli syai'in ahsan." Kata Yahya bin Abi Katsir, ilmu itu tidak akan bisa dikuasai oleh seorang walaupun dia belajar selama 1000 tahun. Ilmu itu seperti lautan yang sangat luas, maka ambillah apa yang paling terbaiknya, apa yang paling kita butuhkan. Kalau kita mau kuasai seluruh ilmu, nggak mungkin bisa. Maka ambillah yang paling diperlukan, yang paling menyelamatkan bagi diri kita. Kita harus punya target-target ilmu mana yang dahulu kita pelajari. Yang ketiga, al-amal bima ta'lam. Tidaklah kita mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Ya. Wa adamul istiqali bi jam'il ma'lumati faqat. Janganlah kita hanya tersibukkan diri dengan mengumpulkan maklumat-maklumat. Oh, bagus juga. Hafalannya Masya Allah, maklumat ilmunya, referensinya banyak. Kitab ini, kitab itu, ini ayat hadis, hafal banyak. Bukan cuma itu, tapi dia lalai dari mengamalkan. Jangan. Bagus, maklumat itu penting. Tapi juga jangan kemudian hanya banyak maklumat-maklumat tapi ternyata tidak mengamalkan. Ini hal yang tidak benar. Ya, sebagaimana kata Hasan al-Basri rahimahullah taala, dia mengatakan ya bahwa ilmu itu adalah ya laisal ilmu bi kasratir riwayah wa innamal ilmu al-khasyah. Kata beliau, ilmu itu bukan sekedar banyak-banyak riwayat, bukan, tapi ilmu itu adalah al-khasyah, ilmu itu yang mengantarkan kepada rasa takut
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu memang begitu. Zatnya innama yasyallahu min ibadihi al-ulama. Tiada lain di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah orang-orang yang berilmu. Maka jangan hanya sekedar mengumpulkan ilmu saja tapi kosong dari pengamalan. Sebab ilmu itu dikaji agar kita bisa beramal dengan ilmu. Karena itu Bapak Ibu, Allah tidak pernah berfirman di dalam Al-Quran Allah akan membarasi apa yang kalian ketahui. Gak ada satupun ayat yang Allah mengatakan jazaan bima kanu ya'lamun. Gak ada. Allah akan membarasi apa yang kau ketahui. Gak ada. Yang ada apa? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui dari berbagai macam nikmat-nikmat surga yang Allah jadikan sebagai balasan dari apa yang kalian amalkan. Bukan yang kalian ketahui, tapi yang kalian amalkan. Maka adalah seorang setelah ngaji sudah mengetahui, diamalkan selagi mampu. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jangan hanya koleksi ilmu saja, tapi kosong dari pengamalan. Ya, ini yang ketiga ya. Yang keempat, mulazamatul ulama wa hudurul majalisin. Mulazamah dengan para ulama, hadir di majelis-majelis mereka. Sebab ulama warasatul anbiya. Ya. Kata Nabi, innamal anbiya la yuhdi naran wa la dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bi khadin wafir. Bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi tidak meninggalkan warisan harta dan dinar, namun yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan ilmu dari para nabi, maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Maka adalah kita punya hadir di majelis ulama. Kalau kita alhamdulillah ya, sering di Indonesia ini kita datangkan para ulama Timur Tengah ya, daurah kita bisa hadir di majelis-majelis mereka, bisa langsung lihat wajah para ulama. Ya, hati kita itu tenang dan sejuk ya. Kalau di depan orang alim itu, masya Allah, baru melihat wajahnya hati sudah tenang dan tenang. Itulah keimanan ya. Itulah keimanan. Lihat Abdullah bin Salam, Yahudi ini Pak. Abdullah bin Salam itu tokoh Yahudi. Ketika dia tinggal di Madinah, dia dengar desus-desus kalau Muhammad mau ke Madinah. Yang sampai kepada dia berita Muhammad ini berdusta, ngaku nabi, pemecah belah umat, dan berbagai macam tuduhan-tuduhan keji. Maka si Abdullah bin Salam ingin melihat Muhammad dari dekat, si wajah Muhammad ini. Begitu Nabi sudah sampai Madinah, maka langsung Abdullah bin Salam mendekat. Tapi dia enggak mau terang-terangan sebab dia tokoh, gengsi. Maka dia menginap di tubuh-tubuh manusia. Sampai akhirnya dekat dengan Nabi. Begitu melihat wajah Nabi Muhammad, dia baru melihat wajahnya Nabi Muhammad, wajahnya orang yang mulia. Dalam kondisi dia kafir, ya, dalam kondisi dia orang beriman, bukan orang kafir Yahudi. Dalam kondisi benci dengan Muhammad. Begitu lihat wajah Nabi Muhammad, ini wajah bukan wajah pendusta. Tidak ada pada wajah Nabi itu wajah sifat pendusta. Wajahnya bukan wajah pendusta. Lalu lihat wajahnya saja, sudah bisa mendeteksi bagaimana Nabi Muhammad ini, Yahudi ini. Kemudian ditambah lagi, Nabi kemudian berkata, ya ayuhanas. Dia mengatakan, wahai segenap manusia, it'amu ta'am, wa afsusa, wa asilul arham, wa salil lail wa nasuniyam, tadkhulul jannata rabbiya bin salam. Tapi kaget lagi ketika si Abdullah bin Salam mendengar ucapan Nabi yang mulia, wahai segenap manusia, berilah makanan-makanan, sebarkanlah salam, sambung silaturahim, sholalah malam di kala manusia tidur, kau akan masuk surga Tuhanmu dengan penuh keselamatan. Hadis ini bukan cuma mengetuk hati Abdullah bin Salam, tapi menggedor hati Abdullah bin Salam. Bukan tergedor dengan hadis ini. Ucapan Nabi, akhirnya dengan hidayah dari Allah beliau masuk Islam. Dan hadis ini tadi yang saya baca, yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Salam. Dapat hidayah hanya melihat wajah orang saleh. Makanya kita hadir di majelisnya ulama, melihat orang-orang alim, melihat saja sudah senang, apalagi dia keluarkan nasihat.
baru mendengar nasihat saja hati sudah redup. Ya, inilah pentingnya kita bermajelis dengan orang-orang saleh. Jangan jauhi majelis ilmu, jangan jauhi majelis zikir seperti ini. Karena ini majelis yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Nabi adalah taman-taman surganya orang beriman di dunia, itu adalah majelis ilmu. Karena itu kalau tidak pernah merasakan taman surga di dunia, jangan terlalu berharap dapat taman surga di akhirat. Ya. Karena jalan pintas surga itu, jalan pintas taman-taman surga nanti itu, jalan pintasnya di ilmu. Saya ulang, jangan pernah terlalu berharap untuk dapat surga yang hakiki nanti di akhirat kalau di dunia belum pernah merasakan taman-taman surganya ilmu. Karena ilmu itu merupakan jalan pintas untuk dapatkan taman surga yang hakiki. Rasulullah bersabda, "Masalaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dan pintaskan jalan ke surga. Ilmu jalan pintas ke surga. Ya, ini jangan jauh dari majelisnya orang-orang saleh. Ya, majelis ilmu. Apa definisi majelis ilmu? Ini definisinya. Nabi sebutkan dalam riwayat Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu fima bainahum ila nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid. Mereka membaca kitab Allah, mereka tadarus, belajar bersama. Berarti majelis ilmu itu majelis yang diadakan di rumah Allah, di masjid. Yang kedua, di situ dibacakan ayat-ayat Allah. Ya, jadi kalau majelisnya nggak ada ayat yang disampaikan, hadis yang disampaikan, ini bukan majelis ilmu. Dan masa pengajian 1 jam, 1 ayat pun nggak ada yang keluar, hadis pun nggak ada yang keluar dari perutnya saja. Yang keluar cuma dari perutnya saja, ayat nggak pernah keluar, hadis nggak pernah keluar. Ini pengajian cap apa ini? Isinya jagelan, lawakan, lelucon. Ini bukan majelis ilmu, makanya nggak mendatangkan ketenangan. Ya, karena itu majelis ilmu di situ dibanyakan ayat-ayat Allah, disampaikan sunnah-sunnah Nabi, diajarkan sunnah-sunnah Nabi, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Quran, As-Sunnah. Nah, itulah ilmu. Kata Imam Syafi'i, ilmu itulah qala Allah wa qala Rasul wa ma simahuwa min waswas syaitan. Ilmu itu kata Imam Syafi'i ucapan Allah dan ucapan Rasul. Selain keduanya itu waswas syaitan. Ya, karena teritilah. Ya, jangan hanya ada di majelis pengajian, tapi ternyata pengajiannya gak ada ilmu di situ. Gak ada ayat yang disampaikan, hadis yang disampaikan. Isinya cuma menurut saya sebaiknya, mestinya, seyogianya, alangkah baiknya. Mana ayat, mana dalil? Nah ini bukan majelis itu. Ini bukan majelis ilmu. Apalagi nanti gibah sana, jelek-jelekan sana, nyanyi sana, nyanyi sini, duduk sana, duduk sini. Isinya cuma gibah, namimah. Alhamdulillah, ini majelis dosa. Dan majelis itu majelis dosa. Yang ada di situ itu dosa. Karena isinya cuma mencaci, memaki, ghibah, namimah, menuduh, dan lain-lainnya. Alhamdulillah. Jelas. Yang kelima. Lihat waktu ini. Yang kelima, mura'atut tawazun baina thalabil ilmi wa baina khuquqi al-ukhra. Ini penting, jemaah. Hendaklah para penuntut ilmu itu punya tawazun, punya balance, keseimbangan antara menuntut ilmu dan hak-hak yang lainnya. Kadang karena semangatnya ngaji Bapak Ibu, hak-hak yang lainnya ditinggal. Ya, itu biasanya orang-orang yang baru awal-awal ngaji, ngaji terus yang malam pagi sore, yang lainnya ditelantarkan, yang hak-hak lainnya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka kata beliau, punya keseimbangan. Kapan dia menuntut ilmu dan jangan juga melantarkan hak yang lainnya. Kahakil usrah, seperti hak keluarga. Jangan sampai laki-laki ngaji terus bojone gak dibagas, bojone lagi urus, bojone gak dikasih nafkah. Loh, jangan, kasih nafkah itu bagian daripada kewajiban suami.
Ngaji juga bagian kewajiban. Jangan sampai kewajiban kita lakukan, tinggalkan kewajiban yang lain. Salah. Harus hak yang lainnya jangan ditinggalkan. Wal watifah, tugas kerja. Kerja punya hak. Jangan sampai ngaji gak mau kerja. Kerja itu urusan dunia, Ustaz. Kalau ngaji kan urusan akhirat. Iya, memang benar ngaji akhirat. Kerja juga urusan akhirat dan dunia kan. Akhirnya kamu kerja ngaji terus. Ketika bujurnya nuntut, istrinya nuntut, kamu nuntut saja. Enggak taat sama suami kamu, masuk neraka kau, enggak taat pada suami. Masa istri nuntut haknya dikatakan enggak taat? Nah, ini karena apa? Dia tidak tahu kapan dia nuntut ilmu, kapan dia cari nafkah, kapan dia waktu untuk keluarga, untuk anak-anak. Dia harus punya menempatkan. Wa iqta'u kulli syai'in haqqahu, berilah setiap sesuatu haknya. Yang tidak bisa ngaji sore, ngaji pagi. Pagi dia kerja, maka ngaji sore, ngaji malam. Yang malam dan sore nggak bisa, ada kajian-kajian pagi, ya ikut tiap pagi ngaji. Kita bisa bagi waktu. Jangan kemudian dia ngaji, belajar, tapi hak-hak yang lain ditelantarkan, termasuk hak keluarga, hak kerja, dan yang lain-lainnya. Nah, ini jangan sampai terjadi pada para penuntut ilmu. Luar biasa ya. Yang ngaji itu jangan sampai mendolimi keluarga. Ada seorang pernah Ustaz cerita, ada seorang suami ngadu sama Ustaz, istri saya itu ngaji terus Ustaz. Bagus gimana Ustaz? Ngaji terus tuh sampai urusan keluarga terbengkalai, cucian nggak selesai, rumah kayak kapal pecah. Tapi kalau saya tegur katanya saya mau ngaji. Ngaji itu urusan dunia atau akhirat Pak? Akhirat. Isa dunia. Lah iyo, akhirat lebih baik daripada dunia. Oh iya. Kata ustaznya, terus kamu gak bisa jawab. Gak bisa Ustaz. Makanya kamu juga ngaji, bisa jawab. Lah kalau laki-lakinya gak ngaji gak bisa jawab ya. Kalau dia ngaji jawabannya gampang banget itu. Tapi karena si laki-laki gak mau ngaji, didapat istrinya Isa urusan dunia Pak, ngaji urusan akhirat. Si suami gak bisa jawab karena suaminya gak ngaji. Kalau suaminya mau ngaji, itu jawaban sangat gampang sekali ya. Karena itu seorang suami harus belajar ya untuk bisa nanti menasihati istrinya ya kalau istrinya salah. Ya, jadi seperti itu ya, jangan sampai ngaji sampai meninggal hak. Seorang perempuan ngaji boleh silahkan ngaji, tapi tugas-tugas tetap jalan ya. Ya, tugas keluarga, nyuci baju suaminya ya, menyiapkan makan pagi suaminya, menyiapkan kopi suaminya ya, itu juga nggak boleh ditelantarkan. Jangan ngaji-ngaji terus suaminya nggak digagas ya. Nah, ini juga salah. Juga sama, laki-laki dia ngaji tapi jangan menelantarkan keluarganya. Masih ada waktu yang satu lagi, masih banyak, masih sampai 20 nih. Kita ringkas saja. Yang selanjutnya, sabar ala talabil ilmi. Ini penting Bapak Ibu, hendaklah kita sabar ketika ngaji Bapak Ibu. Untuk ilmu itu waktunya panjang. Belajar itu gak ada batas maksimalnya, gak ada limitnya. Ilmu itu gak ada batas akhirnya. Tadi saya katakan, dikatakan oleh ayahnya Ibnu Katsir, ma awal ilman jami'an ahadun la marasahu al-fasana inamal ilmu kabaharin zakirin hatta min kulli syai'in asana. Ilmu itu ya tidak bisa disandang oleh seorang walaupun dia belajar selama 1000 tahun. Ilmu itu seperti lautan yang sangat luas, maka ambillah yang paling terbaiknya. Kalau ingin kuasai semua nggak bisa. Ilmu hadis itu ada 70 lebih cabang. Satu cabangnya kita kaji sampai mati, belum cukup waktu untuk bisa menguasai satu cabang ilmu hadis. Belum ilmu Arab, bahasa Arab, ilmu alat, ilmu tafsir, nggak akan cukup waktu. Karena itu Nabi pernah berkata, ada 2 kantong yang nggak bisa penuh. Nah, 2 kantong itu kalau diisi nggak bisa penuh. Pertama kantongnya ahli ilmu, nah ini nggak bisa penuh. Nggak ada pensiunan ulama. Ini bapak ini pensiunan kiai, nggak ada. Walaupun kiai, ustadz, dia terus ngaji, terus belajar. Yang dikira oleh ustadz tuh nggak ngaji, yang lebih kental ngaji daripada yang bukan ustadz ya. Kalau saya harus ngisi pengajian, kadang saya buka buku berjam-jam. Kalau besok ada kajian pagi, kadang begadang malam, buka referensi, perlu dihafal kita hafal, perlu kita catat. Itu begadang berjam-jam, hanya ingin ngaji satu masalah ilmu. Ya,
Mungkin yang ngaji malah nggak pernah belajar, ngomong kewe, jipeng sena. Ustadz yang semalam begadang nih, harus murojaah, mengulangi lagi, hafalan harus diulang lagi, referensi yang nggak tahu dia harus cari tahu, tafsirnya apa, buka kitab tafsir, itu butuh waktu panjang. Jadi nggak ada pensiunan ustadz, pensiunan kiai, oh dia sudah ustadz nggak belajar, nggak, dia terus belajar dan terus belajar, nggak ada batas waktunya. Karena Imam Ahmad ketika ditanya, wah Imam, sampai kapan kita belajar? Ngaji sampai kapan? Kata Imam Ahmad, minal mahbarah ilal maqbarah, dari pena sampai ke kubur. Artinya kalau belum ke kubur, pena masih terus mencatat, itu belajar. Baru nanti sudah masuk kubur, selesai belajar. Ya, karena ngaji itu sampai mati. Ya, ngaji sampai mati. Kalau masih hidup, masih kaki masih mampu melangkah di majelis ilmu. Ya, telinga masih mau mendengar ilmu, mata masih mau baca ilmu, nggak ada habisnya. Kalau sudah dicabut oleh Allah raga kita dan jasad ini, baru selesai kewajiban kita menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Ya, karena itu butuh kesabaran ya. Kalau nggak mau sabar, nggak mau capek, jangan mengharap dapat ilmu. Ilmu itu yang paling dibutuhkan adalah kesabaran. Ya, yang paling dibutuhkan adalah kesabaran. Kalau tidak sabar, nggak akan dapat ilmu. Orang yang malas-malesan tiba-tiba berilmu, nggak mungkin. Kalau tidak mau capek, nggak mungkin berilmu. Ilmu itu harus ditemu dengan capek. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, man lam yatu murra ta'allumi sa'atan tajaru kazaljal tulal hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah mau merasakan lelah hatinya ketika belajar, walaupun sesaat, nggak mau capek walaupun sebentar, maka dia akan menelan gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Maaf, meskipun mati wudu sampai mati. Kalau nggak mau capek, kesel ngaji itu kesel ya. Jangan pernah ngaji waktu sekolah, ngaji di lama ibu TK ngaji 2 tahun jam.